Sobat Trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial EA Master Trader pada bagian part ketiga ya. Part pertama itu membahas mengenai stop level dan money management ya. Ini kalau kita lihat part pertama sangat penting ya. Ini dia bagian stop level, money management. Ini lalu part 2-nya ke bagian trading management. Sekarang kita akan membahas ke bagian recovery management. Ya. Jadi di bagian di sini teman-teman bisa men-searching untuk tutorialnya di channel PT Pelatihan Profit Internasional di YouTube ya. Tinggal masukkan kata kuncinya di bagian kolom find. Di sini tutorial Master Trader makan muncul di sini ya. Berapa video yang sudah kita buat. Oke. Sudah 3. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian part 3. Tutorial EA Master Trader mengenal fungsi recovery management ya. Kalau kita lihat di sini, ini dia recovery management. Nah, di sini bagian manajemen, money management sudah, trading management sudah. Sekarang ke bagian recovery management. Nah, apa itu recovery management? Adalah sebuah strategi order dalam menangani posisi yang salah atau merecover kerugian ataupun memberikan sebuah solusi untuk mengclosing berbagai posisi agar memberikan hasil yang profit, artinya sebuah recovery system strategi ya. Nah, misalnya di sini teman-teman ingin menerapkan fungsi daripada martingale. Nah, di sini sudah disediakan fungsinya teman-teman ya. Dibagi defaultnya adalah false, artinya tidak fungsi recovery martingale-nya tidak diaktifkan. Apa itu martingale? Martingale merupakan sebuah sistem strategi atau disebut juga betting system di mana menambahkan posisi yang sedang merugi, misalnya baik itu pada posisi close, misalnya teman-teman mengalami posisi loss ya, sudah terclosing ya, closing dengan loss, maka dengan pola martingale bisa didoubling ya, mendouble sebuah kerugian dengan 2 kali lipat lotnya, agar ketika profit akan menutupi loss yang sebelumnya dan memberikan nilai profit. Itulah konsep martingale. Nah, martingale itu adalah double, menambah posisi sebuah order. Misalnya kita ada ordernya buy, ternyata harga tidak naik namun turun. Nah, kita ambil lagi posisi buy. Nah, ketika harga naik maka akan memudahkan, mempercepat untuk mengclosing dengan posisi profit, artinya menambah posisi ketika sedang loss ataupun memperbesar lotnya ketika sebuah order tertutup dengan merugi sehingga order yang baru 2 kali lipat besarnya. Nah, ketika itu mengalami profit maka akan lebih cepat untuk menutup kerugian. Itulah konsep daripada use martingale. Nah, di sini martingale di sini konsepnya adalah menambah posisi. Nah, kalau memperbesar lot ini teman-teman ya, kita bisa kalau di bagian money management martingale meskipun dia satu posisi, jadi martingale itu bisa dalam artian lot volumenya ya, ketika kita loss satu posisi, nah posisi yang berikutnya akan di doubling ya, di double lotnya. Nah, di sini ada lot multipliernya ya, settingan konsep martingale bisa juga dengan cara membuka order yang baru dengan 2 kali lipat daripada lot yang sebelumnya. Ini kalau menggunakan satu posisi. Nah, kalau di bagian recovery management ini berhubungan adalah ordernya, menambah order ya, menambah order dan juga memperbesar lot, ataupun lotnya pun tidak diperbesar bisa, karena di bagian recovery initial multiplier, kalau teman-teman nggak ingin memperbesar, tinggal bikin satu aja ya. Ini di bagian ini seperti ini ya, satu. Nah, kalau di satu itu nggak multiplier. Nah, initial lot multiplier merupakan multiplier pertama. Misalnya order pertamanya 1, nah di sini lalu order berikutnya dikali 2 ya, berarti order yang berikutnya lotnya 2 ya. Lalu di sini misalnya kita bikin lagi 2 atau mungkin 1,5 ya. Jadi order yang pertama misalnya 1 lot, order yang kedua akan dikalikan dengan 2 kali lipat, berarti 2 lot. Nah, order yang ketiga akan dikalikan dengan lot multipliernya, jadi 2 dikali 1,5 jadi 3 ya. Jadi order yang ketiga akan jumlahnya lotnya akan menjadi 3. Nah, ini adalah konsep daripada, ini bisa berubah ya.
Itu ya. Oke, langsung saja di bagian recovery management itu berhubungan dengan load multiplier-nya ya. Jadi teman-teman bisa memahami bahwa ketika misalnya kita mengambil posisi buy, ternyata harga turun, maka anggaplah ya lot yang pertama 0,1 ya, misalnya 0,1 buy, lalu harga turun. Setelah harga turun diambil lagi satu posisi lagi. Nah, lotnya dapat di multiplier dengan yang ini ya, initial lot multiplier, misalnya ya 2 lah ya, misalnya 2, maka order yang berikutnya lotnya 0,2 lot ya. Lalu ternyata harga bukannya naik, makin turun lagi. Nah, itu kita bisa mengambil posisi buy lagi dengan dikalikan di lot multiplier 1,5. Jadi 0,2 dikali 1,5 berarti kan 0,3 berarti ya. Itu. Nah, ini dia. Jadi kalau kita ingin mengaktifkan martingale system atau martingale order, kita tinggal bikin true ya. Use martingale order sama dengan true, artinya menambah posisi ketika merugi ya. Ketika merugi di situ. Nah, di sini kita juga bisa membatasi berapa level martingale-nya. Misalnya kita ingin membuat martingale levelnya 10 order, artinya ada 10 tingkat penambahan order ketika merugi, sehingga ketika nanti harga berbalik arah lebih mudah untuk mendapatkan profitnya, atau mungkin bahkan profitnya lebih besar ya, tergantung target take profitnya juga. Nah, lalu di sini yang terpenting adalah martingale distance, merupakan adalah berapa besar atau seberapa jaraknya untuk menambahkan posisi yang baru. Jadi order buy, harga turun, misalnya teman-teman ingin merubah, saya akan menambah posisi misalnya ketika minus 35 pip ya. Jadi order martingale ini setelah diaktifkan, lalu jumlahnya pun dibatasi ya. Kita bisa membatasi jumlah levelnya ya. Terserah mau level sampai 100 juga boleh. Tapi kan kita butuh ketahanan margin ya di sini ya, maksimum 10 level lah ya. 10 level misalnya setiap 35 pip, ataupun teman-teman mau ingin yang 15 pip namun terlalu pendek teman-teman ya. Kalau 15 pip sudah mengambil lagi posisi itu terlalu dekat ya. Takutnya harga tidak langsung berbalik ya, disarankan sih di atas 35 pip lah ya. Jadi posisinya gitu ya. Order buy, tiba-tiba harga turun minus 35 pip, maka akan dibuka lagi satu posisi yang baru. Ya, kalau tadi lotnya 0,1, maka order yang kedua dikalikan multipliernya, initial multiplier. Yang ini ya, berarti kalau di sini kali 2, maka order yang kedua akan besarnya menjadi 0,2 lot. Nah, ternyata harga masih belum mau naik, dia masih turun lagi. Nah, setelah turun lagi 35 pip, maka akan dibuka order yang ketiga. Nah, dikalikan menjadi dari 0,2 dikalikan multiplier ini ya, 1,5 jadi 0,3 dan seterusnya ya. Order yang ketiga seterusnya adalah dikalikan lot multiplier. Nah, kalau yang order kedua dikalikan initial lot multiplier, ini bisa disesuaikan besaran ya. Oke, untuk recovery management di bagian use martingale order sudah cukup dipahami saya rasa ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengaktifkan recovery management menggunakan pola martingale, silahkan tinggal dibikin true aja. Use martingale order sama dengan true. Jadi ketika ada mengalami sebuah kerugian dalam jarak tertentu, dia akan mengaktifkan menambah satu order lagi tambahan ya, seperti itu. Oke ya, jadi di sini perhatikan kita bisa mengontrol bisa mengontrol kondisinya. Bisa nggak dibikin positif? Bisa saja. Kalau dibikin positif berarti ketika profit ya. Jadi bisa katakan kalau ketika profit 35 pip dia akan nambah lagi. Misalnya kita buy, harga naik 35 pip, maka akan order lagi buy ya. Dia naik lagi 35 pip, akan order lagi buy sampai akhirnya kena take profit. Nah, itu kalau positifnya. Kalau negatif biasanya kalau martingale itu adalah doubling ketika merugi atau mendouble sebuah posisi yang sedang merugi agar ketika profit lebih cepat mendapatkan recovery daripada kerugian dan juga sisa daripada profitnya. Artinya itu ya. Tujuan adalah tujuan adalah untuk mempercepat recovery kerugian, seperti itu. Oke ya, di martingale order ini adalah dalam kondisi merugi ya, seperti itu. Ini defaultnya adalah false ya. Artinya kalau mau dibikin true ya, kalau saya sih lebih suka kalau martingale biasanya saya lebih suka di 75 ya, minus 75 pip ataupun minus 50 pip lah, supaya jangan terlalu banyak order ya. Jadi ketika saya mengambil posisi buy, harga turun minus 50, nah, ternyata minus lagi 50, nah ketika dia naik maka akan terclosing seluruhnya ya, dengan TP yang sama atau TP averaging. Nah, di sini jumlah maksimum ordernya bisa dibatasin. Oke ya, sudah dipahami. Lalu ke bagian ini, nah ini sama saja
Ini pun sebenarnya martingale, tapi kondisinya adalah positif. Bisa katakan di sini averaging negatif, ya averaging negatif artinya kita menambah posisi dengan kondisi loss. Nah kalau yang ini kalau kita bikin true teman-teman, use average order sama dengan true, artinya kita menambah posisi yang sedang untung ya seperti itu ya, hanya bedanya negatif aja. Kalau ini menambah posisi ketika merugi, kalau yang use average order adalah menambah posisi ketika untung. Nah, di sini pun jumlah ordernya bisa dibatasin. Kita ingin berapa level menambah posisi ya, itu ya. Ya jangan banyak-banyak lah, ya misalnya 2 saja ya. Nah, saya ingin menambahkan ketika order sudah menguntungkan. Misalnya saya ambil posisi buy, ternyata sudah profit 25 pip naik ke atas. Dia akan menambah lagi posisi lagi. Dia naik lagi, nambah lagi posisi. Jadi setiap kenaikan 25 pip profit ya. Ini bisa dirubah juga kalau mau dibikin minus ya, tapi kan kalau minus jadi merugi ya. Intinya ini adalah averaging juga ya, averaging negatif, averaging positif. Bisa dikontrol jumlahnya, bisa dikontrol juga jumlah level ordernya ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengaktifkan sistem martingale tinggal dibikin true aja, tinggal arahkan aja, tentukan mau 15 pip juga bisa ya, 15 pip. Tapi terlalu dekat ya, terlalu dekat. Dan misalnya mau 10 level juga bisa. Jadi kita bisa mengontrol jumlah order martingale-nya. Nah, bagi teman-teman mungkin sering menggunakan martingale. Nah, bahayanya kalau martingale ini kalau terlalu banyak order yang dibuka, terlalu dekat, akhirnya memakan margin kita, equity kita, sehingga kita membutuhkan dana yang besar. Nah, disarankan untuk martingale ini setidaknya di atas 35 pip lah ya. Di atas 35 pip, misalnya 50 pip. Nah, minimal 35 pip. Jadi ketika rugi minus 35 pip baru akan diambil lagi posisi. Misalnya kita ambil posisinya buy, harga turun, nah minus 35 pip akan tambah lagi order buy ya. Ataupun sebaliknya, misalnya kita ingin mengambil posisi sell, ternyata harga tidak turun malah naik. Nah, setelah minus 35 pip dia akan bikin sell lagi. Jika harga berbalik arah ke bawah, maka akan terclosing seluruhnya. Itulah konsep martingale ya. Begitu juga dengan averaging. Nah, averaging di sini adalah kondisi menambah posisi dengan kondisi untung ya. Ketika untung 25 pip maka akan menambah posisi baru lagi. Nah, yang berikutnya adalah hedging. Nah, di sini hedging ada banyak sekali konsep. Ini bisa dicampur nggak? Bisa saja ya. Kita bisa mengaktifkan semuanya ya. Kalau mau dibilang berbagai di sistem ini tidak tergantung. Artinya makanya fungsi-fungsi ini berdiri sendiri ya. Artinya dia akan mengontrol posisi masing-masing. Jadi bisa dicampur juga sebenarnya. Tapi kan terlalu banyak terlalu banyak strategi recovery. Disarankan sih ambil satu posisi. Kalau mau hedging saja. Kalau mau averaging atau martingale saja. Salah satu pilih lah ya. Jangan dicampur gitu. Karena kalau dicampur akhirnya kita akan membebani daripada margin kita ya, equity kita. Jadi kita membutuhkan equity yang besar atau bahkan inject. Jadi sarankan ketika recovery itu di bagian strategi recovery management, kalau mau dibikin hedging. Nah, contoh hedging misalnya misalnya contoh hedging. Nah, hedging itu biasanya normalnya sih kalau hedging itu contoh gini ya, stop loss-nya 100, take profit 50. Biasanya take profit itu setengah daripada stop loss. Agar kenapa? Ketika posisinya merugi, akan biasanya hedging itu setengah daripada stop loss. Misalnya gini ya, stop loss-nya 100, take profit-nya 50. Lalu ke bagian recovery management di bagian hedging pending lah, kita aktifkan hedging pendingnya. Ini dia. Kalau mau nonaktifkan di disable ya. Kalau use hedge order-nya disable, artinya tidak ada order hedging. Nah, kalau mau diaktifkan order hedgingnya tinggal pilih saja, ada dua pilihan. Ada hedging menggunakan instan atau hedging menggunakan pending. Nah, apa bedanya? Kalau instan ini ketika sudah duluan terjadi minus, artinya mungkin di sini kita tetapkan minus 50 pip ya. Jadi baru ketika sudah mencapai minus 50 pip maka akan dibuka order berlawanan. Nah, kalau kita memilih di sini pending ini ya. Jadi kalau kita milih hedging instan, setelah mengalami kerugian loss di minus 50 pip ya, hedge loss distance-nya 50 pip, baru akan dibuka order instannya. Nah, kalau kita pilih pending, jadi ketika satu order itu dibuka, misalnya kita membuka order instan buy, maka akan dibuka lawannya sell stop ya, pending seperti itu. Jadi langsung berbarengan, habis buka open buy, dibuka lagi sell stop ya. Atau sebaliknya, ketika open sell, maka akan dibuka buy stop seperti itu. Nah, hedging pending ini kita bisa di bagian hedging protection ini adalah untuk bisa dikatakan
dia selalu menempatkan posisi proteksinya. Jadi ketika sudah terclosing, misalnya kita biasanya ini akan digunakan ketika banyak order buy dan sell teman-teman ya. Jadi ada order buy, ada order sell. Nah biasanya hedging protection ini diaktifkan ketika kita mencampur antara ya banyak sekali, artinya bisa katakan sedang berantakan, nah, ya sedang berantakan dengan adanya hedging protection. Maka ketika misalnya kita ambil posisi buy, buy-nya sudah profit ya, sedang naik, lalu di trailing atau di closing profitnya, nah maka robot akan menempatkan lagi satu posisi bisa dikatakan pendingnya ya, untuk menjaga-jaga kalau harga ternyata nggak turun namun naik, maka hedgingnya diaktifkan lagi. Tujuannya untuk itu ya, artinya menempatkan sebuah pending kembali ketika sebuah order profit terclosing. Itu ya tujuannya ya. Misalnya gini, kita ada order sell 2, order buy 2, ternyata harga naik, nah yang sudah profit buy-nya di closing, nah maka robot akan menempatkan satu lagi pending di atasnya ya, untuk menjaga jangan sampai harga malahan nggak lagi turun namun lagi nembus, namun sehingga tidak ada hedging. Nah ini untuk memproteksi agar ada sebuah hedging pending untuk menjaga posisi hedging kembali ya, takutnya kalau nggak diproteksi ternyata harga nggak balik ya. Itu dia, ini menggunakan proteksi ketika order profit hedgingnya di closing ya, itu. Nah kalau di sini yang kalau kita bikin hedge lock position, di sini robot akan menyeimbangkan antara posisi buy dan sell agar di locking ya. Robot akan menghitung posisi buy, misalnya posisi buy-nya 3 lot, posisi sell-nya 1 lot, maka robot akan menambah posisi sell 2 lot lagi agar terlocking ya, seperti itu. Seperti itu ya. Lalu use switch order, nanti kalau diaktifkan gini teman-teman. Fungsi switch order adalah ketika di closing sebuah posisi merugi, misalnya begini, dia akan di switch. Jadi ketika buy ternyata close-nya minus ya, baik itu kena stop loss, baik itu di cut loss. Ketika posisi loss, misalnya buy di closing dengan loss, maka secara otomatis langsung robot akan membuka order sell ya teman-teman. Bagi yang ingin menggunakan strategi, tentunya strategi ini harusnya satu persatu teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan switching strategi ini, dia use switch order true, jadi akan switching ketika terjadinya order merugi seperti itu ya. Kalau dia untung dia nggak akan switching lagi. Pokoknya ketika dia loss, buy dan loss, maka akan dibuka sell ya, seperti itu. Nah lotnya pun dapat disesuaikan ya. Jadi recovery ini berhubungan dengan lot multiplier ya teman-teman ya, seperti ini ya, berhubungan dengan lot multiplier. Lalu di bagian ini ya udah dipahamin ya, use switch order. Nah kita biasanya matikan aja disable ya. Untuk yang martingale di disable, untuk yang averagingnya disable, hedgingnya di disable. Nah di bagian switch order, nah ini dia. Ada berapa teman-teman ingin menggunakan strategi switching. Nah kita juga Master Trader sudah menerapkan di recovery management, bisa juga menggunakan use switch order ya, ini dia. Satu posisi terclosing rugi maka langsung di switching sampai dia memberikan hasil yang positif. Jadi ketika sudah closing di dalam positif, dia nggak di switching. Jadi switching itu aktif ketika orderan tutup merugi ya. Ini dia ya, switching strategi, switch order seperti ya. Closing biasanya bisa dengan stop loss, bisa dengan cut loss, maka secara otomatis akan dibuka order yang berlawanan ya. Default ada false. Nah lalu berikutnya hedge when order 1. Nah di sini kita bisa atur kita hedging itu mau berapa. Misalnya kita averaging 1, 2, 3, ternyata harga nggak balik ya. Nanti kita bisa aktifkan aja, misalnya kita ingin menghedging misalnya 3 lah ya. Nah hedging akan aktif ketika sudah ada 3 order, misalnya buy minus kan. Nah, ternyata harga belum naik. Nah, ketika sudah ada 3 order sell, maka akan baru dibuka hedgingnya. Jadi hedging itu bisa dikontrol di order keberapa hedging itu muncul. Nah, defaultnya adalah 1 ya. Defaultnya hedge when order 1. Jadi ketika kita loss satu posisi, hedging bisa diaktifkan. Jadi bisa ada orang yang ingin mencoba dulu martingale-nya ya, 3 level martingale ternyata harga nggak balik, maka
diproteksi dengan tambahan adalah hedge when ordernya 3. Nah, seperti itu. Biasanya ini untuk menambahkan, mengontrol posisi martingale ya. Hedge when order ini dibutuhkan juga untuk posisi kita ketika martingale kok harga nggak balik-balik. Nah, supaya jangan terlalu mengenai equity, biasanya diaktifkan hedgingnya ya, seperti itu. Tentunya di sini harus diaktifkan juga ya, berhubungan ya. Ini dia. Misalnya hedge pending ya, atau segini ya. Hedge instant ya. Hedge instant lalu martingale-nya diaktifkan. Ya, misalnya seperti ini ya contohnya. Nah, ini. Martingale diaktifkan ya. Kita anggaplah 5 ya. Martingale diaktifkan. Misalnya sudah ordernya kita ambil posisi buy, ternyata harga turun. Nah, setelah tercipta ada sampai 150 pip penurunan atau sama dengan 3 order, barulah di saat itu ketika harga turun lagi maka akan dibuka posisi sell. Nah, ini dia. Hedge instant, kita pilih hedge when order 3. Ada sell, posisi sell 3 order ataupun 2 bisa ya. Artinya ada posisi martingale 2 posisi. Nah, kita akan baru mengaktifkan hedgingnya supaya jangan terlalu jangan terlalu cepat hedging itu diaktifkan. Jadi untuk mengontrol kapan hedging itu muncul ya. Seperti itu. Mark hedging order. Nah, di sini adalah untuk membatasi jumlah order hedging ya, bisa terserah mau berapa, 5 juga bisa, terserah bisa ya. Nah, di sini adalah kondisi hedgingnya. Jadi kita bisa menambah order loss atau menambah order berlawanan ketika lossnya berapa pip, seperti itu ya. Misalnya sell-nya minus 50 pip, maka akan dibuka ketika minus di harga naik, maka akan dibuka buy ya, seperti itu. Jadi kita pun bisa membatasi jumlah hedging ordernya. Jadi kita di sini enak dengan master trader, kita bisa membatasi jumlah ordernya, kita bisa membatasi jaraknya. Jadi semua kondisi bisa diatur dengan presisi, dengan pas ya. Jadi teman-teman harus dipahami saja. Recovery management ini tidak terlalu susah ya, nggak terlalu susah. Jadi harap dipahami. Nah, di sini closing hedge max loss. Kalau dibikin true, nah ini berhubungan dengan berhubungan dengan meng-closing hedgingnya. Jadi gini, sebuah hedging akan di-close kalau ternyata harga tidak berlanjut, berbalik lagi. Misalnya begini, kalau kita anggaplah posisi sell, ya, posisi sell. Karena apa? Kita posisi sell, harga naik terus ya. Setelah harga naik terus selama sepanjang 50 pip ya, sell. Setelah harga nggak turun tapi naik, maka akan dibuka buy ya. Ternyata harga nggak tembus, dia balik lagi ke bawah. Nah, ketika minus 30 pip, ini dia. Ketika harga nggak tembus ke atas, dia balik lagi malah ke bawah, maka akan di closing. Nah, ini dia ya, kalau teman-teman ingin meng-closing posisi hedging yang gagal ya, kadang seperti itu. Ada sebuah posisi hedging sell, harga naik, lalu setelah minus 50 pip dibikin lagi buy, ternyata harga nggak naik ke atas, dia balik lagi kayak seperti sideway, bolak-balik ya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita aktifkan close hedging max loss, artinya hapus atau tutup order hedging yang loss setelah minus 30 pip. Jadi kalau ketika kita ambil sell minus 50 pip, kita buy, ternyata harga nggak naik, dia turun malah minus 30, dia akan terclosing. Jadi artinya hedgingnya tidak dibawa sampai ke bawah, dia terclosing langsung ya. Ini adalah untuk mengontrol posisi hedging yang tidak memberikan profit, jadi kita masih bisa mengontrol. Jadi memang ya defaultnya di sini false, artinya kita nggak perlu meng-closing posisi hedgingnya yang ketika berbalik arah ya. Ini tujuannya adalah untuk meng-closing posisi hedging yang berbalik arah. Kenapa kita hedging sell, lalu kita ambil posisi buy, kita mengharapkan tembus sekalian, bablas istilahnya ya. Harga nggak mau turun ya udah bablasin. Kadang ada kondisi di mana harga nggak bablas, dia malah balik ya. Ini tujuannya ya, kita untuk meng-closing posisi hedging yang memang bisa dikatakan tidak berlanjut, dia malah berbalik ya. Itu dia ya. Oke, saya ulang lagi, recovery management ini tidak terlalu susah. Sebenarnya ada 3 fungsi ya. Fungsi martingale ya, kalau kita aktifkan di sini, nanti kita misalnya kita nonaktifkan dulu. Nah, ini dia true ya. Jadi kalau defaultnya ini adalah false. Nah, kalau kita ingin mengaktifkan order martingale-nya, dibikin true saja.
Ini jaraknya, ini jumlah order martingelnya. Ya. Kalau kita ingin menambah posisi ketika profit, ini dia use average order ya, seperti itu. Nah ini jumlah ordernya, kita bisa membatasi jumlah ordernya, dan ini jaraknya akan menambah posisi dengan jarak ketika profit 25 pip. Kalau ini ketika loss ya, misalnya ketika loss 50 pip. Yang berikutnya adalah fungsi hedging ya. Hedging itu adalah membuka sebuah order berlawanan ketika posisi merugi. Nah di sini kita bisa mengambil pilihan. Kalau disable tidak diaktifkan ya. Kalau dibikin instan adalah hedgingnya instan. Jadi menunggu dulu posisinya ya. Setelah minus 50 pip baru mengambil order berlawanan. Nah kalau kita ambilnya di sini pending, ketika ambil buy secara otomatis dibikin order pendingnya ya. Buy langsung sell stop, sell buy stop, seperti itu aja bersamaan ya. Oke, saya rasa cukup jelas, tinggal dipraktekkan saja, dipahamin. Bagi yang kurang jelas silahkan berkomentar, nanti kami akan menjawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai fungsi recovery management daripada master trader. Oke, sampai berjumpa di sesi part keempat. Kita akan membahas mengenai trailing management dan indikator manajemen daripada robot master trader ya. Ini cukup lengkap sekali. Oke teman-teman, sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam profit.